silakan ini Pak Reddy ini ya, ditambahkan Pak Dr. Ahmad Reddy. Ya, silakan. Ya, baik Mbak Sarita. Saya menambah dikit-dikit apa yang sudah disampaikan oleh para senior tadi. Pertama, kita kembali ke tema. Optimalkah T? Nah, aktor yang paling bertanggung jawab untuk kemudian mengatakan optimal atau tidak optimal sehingga muncul angka 1,9 T itu adalah menurut saya adalah KJPP. KJPP adalah ya di appraisal yang yang memiliki tugas untuk kemudian menilai kaitan dengan aset dari GBU ini. Dalam konteks pedoman hukum pertama kan sudah jelas apa sih yang dinilai oleh konsultan jasa penilai publik ini. Kalau dia perusahaan tambang, maka yang pertama dilihat itu adalah ya sumber daya dan cadangan. Tadi jelas clear 100 juta. Kemudian yang kedua adalah ada hauling road. Jelas di situ ada 64 km hauling road. Kemudian ada jetty, kemudian ada aset berupa tanah dan bangunan, alat-alat berat. Jadi dalam konteks hukum kalau kita lihat siapa aktor yang paling dapat dikenai pertanggungjawaban untuk memastikan munculnya angka 1,9 T itu adalah secara hukum karena KJPP itu memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat. KJPP dalam konteks kompetensi dia memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat. Angka 1,9 T itu muncul dari KJPP appraisal. Perkara itu kemudian digunakan oleh teman-teman di pusat pemulihan aset itu sekunder. Tapi dalam konteks primernya itu adalah KJPP karena yang memiliki kompetensi adalah KJPP. Jadi kalau mau ditanya tarik dulu KJPP-nya kok bisa muncul angka 1,9 T disandingkan dengan data yang dimunculkan oleh diskusi hari ini. Perkara di situ kemudian ada KPKNL, perkara kemudian di situ ada PPA. Saya kira itu dalam konteks secara hukum ya, secara normatif itu clear. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita lihat di Undang-Undang Minerba itu untuk menilai sebuah cadangan atau sumber daya itu masih ada perdebatan. Di pasal 92 Undang-Undang Minerba itu jelas bunyinya, ya, pemegang IUP itu memiliki mineral atau batu bara itu sejak dia bayar royalti. Jadi secara hukum cadangan dan sumber daya itu nggak bisa dikatakan sebagai hak milik dari pemegang IUP. Karena pasal 92 Undang-Undang Minerba jelas perusahaan pemegang IUP itu dianggap memiliki dalam konteks dia bisa itu menjadikan aset itu ketika dia bayar royalti. Kalau dia belum royalti masih cadangan masih kemudian sumber daya secara hukum Minerba di pasal 92 itu nggak bisa dihitung sebagai aset perusahaan. Jangan-jangan KJPP-nya itu mengandung mazhab demikian. Karena Bapak Ibu saya juga punya beberapa kali diundang oleh Kementerian SDM ketika ada proyek PSN. Proyek PSN ini ada pembangkit Sumsel 8 itu dibangun di wilayah tambangnya orang. Kemudian oleh pemerintah itu yang dihitung itu adalah hanya permukaan. Di bawah tanahnya ada 10 juta, dikali $70 itu nggak dihitung. Jadi perusahaan itu hanya dibayar 300 juta. Ini mazhab lain. Mazhab yang kemudian ternyata juga ada dalam konteks hukum pertambangan. Nah ini saya kira perlu kita klarifikasi lagi. Kita hadirkan di sini misalnya ya teman-teman dari KJPP, kita hadirkan dari KPKNL, kita hadirkan teman-teman pusat pemulihan aset. Jangan-jangan tata cara ngitungnya itu menggunakan pasal 92. Sumber daya dan cadangan itu nggak bisa jadi aset. Jadi kalau cadangan itu tidak dianggap sebagai aset perusahaan, jadi milik siapa? Milik negara? Milik negara, Mbak. Jadi terjadi transformasi dari hak menguasai negara ke perusahaan itu ketika perusahaan itu bayar royalti. Masuk akal sih. Ya, karena di bawah itu dikuasai negara. Itu bukan milik perusahaan kata negara. Terus ngapain dilelang kalau punya negara? Kan negara nggak melakukan korupsi. Kalau yang dilelang itu ya otomatis kalau misalnya jangan hanya hauling road, hanya kemudian jetty, hanya kemudian fasilitas pertambangan alat berat yang memang real itu ada sertifikat tanahnya, kemudian barang itu ada surat kepemilikannya, real itu sebagai aset dalam konteks hukum pertambangan clear. Saya khawatirnya itu, jadi kita ngeklaim ada kurang banyak ini. Tapi kemudian KJPP-nya itu menggunakan mazhab pasal 92. Sumber daya dan cadangan itu secara hukum menurut pasal 92. Dan ini sering digunakan oleh Kementerian SDM ketika membangun PSN. Itu bukan punya perusahaan itu punya rakyat itu, punya bangsa. Ngapain lo klaim barang di bawah itu punya dirimu? Nah jangan-jangan begitu Mbak. Makanya saya kira dalam konteks yang objektif, ini harus kita luruskan dulu. Saya setuju ketika misalnya ini menjadi kerugian negara dalam konteks hukum ini harus diperbaiki. Tapi IUP-nya kan bisa dilelang. Nah, itu diskusi kedua Mbak. Diskusi kedua adalah IUP. IUP itu memang bisa dilelang. Di pasal 93A Undang-Undang Minerba, baik IUP maupun saham itu bisa dilelang. Nah, untuk dilelang itu ada 3 syarat. Perusahaan calon pembeli itu harus kemudian dia punya, nggak bisa, ini baru berapa bulan ya, berapa hari ya? 10 hari. 10 hari. Dalam konteks hukum pertambangan ini memang
secara prosedural agak salah. Karena perusahaan tambang yang kemudian menjual dan membeli, khususnya yang membeli, itu dia harus memenuhi syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan, syarat finansial. Kalau kemudian itu tidak terpenuhi, maka dalam konteks lelang wilayah usaha pertambangan ini izinnya bisa dicabut. Saya kira Menteri SDM cabut saja IUP-nya, kembali ke negara. Kasih aja ke PTBA. Dalam konteks yang merah putih gitu kan. Bahwa di situ kemudian negara sudah mendapatkan 19T, yaitu bagian dari pembelian aset. Jadi dua hal yang menurut saya perlu kita cermati adalah klaim 1,9T itu dibenarkan secara hukum. Karena Undang-Undang Minerba pasal 92 sumber daya dan cadangan itu nggak boleh dihitung. Kepemilikan itu terjadi transformasi ketika perusahaan itu sudah bayar royalti. Kan belum 100 juta itu belum bayar royalti. Yang bayar royalti itu yang 3 juta ton tiap tahun ya, Bang Benyamin. Itu punya dia. Itu yang pertama. Jadi harus kita clearkan dalam konteks hukum pertambangan. Yang kedua, lelang tadi bisa saja ada masalah Mbak Sarita. Karena pembelinya ini nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, nggak punya kompetensi untuk membeli. Izin nambang aja nggak punya. Nah, apalagi gitu kan. Apalagi ini perusahaan ini sumber daya alam. Jadi di sektor minerba itu untuk nambang itu harus dia itu kemudian clear secara administratif, clear secara teknis, clear secara lingkungan, dan clear secara finansial. Mungkin penyelesaiannya kalau memang tujuannya seperti kata Pak Boyamin tadi untuk agar negara untung tidak dirugikan begitu ya, kalau memang hanya itu tujuannya, maka bisa melalui jalur politik mungkin DPR untuk menekan agar ya tadi itu dicabut saja kemudian dilelang lagi seperti itu. Tapi ini kan sudah dijual ke Indobara, berarti harus dikembalikan uang 1,9 triliun. Oh enggak Mbak, itu aset sudah dipulihkan, tapi kemudian IUP-nya dicabut ya selesai. Negara menjadi wilayah negara, negara bisa kemudian melelang lagi. Karena untuk jadi peserta lelang Mbak Sarita di sektor minerba itu bukan seperti mobilnya Mario Dendi, siapapun bisa. Ada kapasitas, kapabilitas yang secara regulasi jelas. Apakah finansialnya cukup? Apakah kemudian dia punya izin lingkungan? Apakah dia memenuhi syarat administratif? Apakah secara teknis ada geologi, segala itu clear. Jadi kalau dengan perusahaan 10 hari dibentuk, ya kita menduga lah, ya bagaimana ngurus izin lingkungan gitu kan, bagaimana punya geologis, bagaimana syarat administratif, finansial, bagaimana itu saya kira juga diragukan kapasitasnya.